Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nardina Zahra. Saya adalah mahasiswi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk program studi manajemen Perbanas Institut Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Talent Management dengan dosen pengampu Bapak Stefanus Sadana. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang mengelola program suksesi. Program suksesi adalah suatu rencana strategis yang dirancang untuk memastikan kontinuitas operasional dan keberlanjutan organisasi melalui pengembangan dan penempatan karyawan yang potensial untuk mengisi peran kunci di masa depan. Tujuan adanya program suksesi ini adalah untuk memitigasi risiko kehilangan keahlian kunci, memaksimalkan pengembangan bakat internal, dan memastikan kesinambungan keberhasilan organisasi. Perencanaan penggantian. Perencanaan penggantian merupakan proses mengidentifikasi cadangan darurat untuk orang-orang penting atau posisi-posisi kunci. Ketika individu terdaftar di grafik pengganti, mereka tidak dijamin mendapat promosi, namun sebaliknya, mereka diidentifikasi memiliki kapasitas bertindak yang cukup lama sehingga para pemimpin organisasi dapat melakukan pencarian yang tepat dari dalam dan luar organisasi untuk menemukan kandidat yang memenuhi syarat. Perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi ini merupakan proses mengisi posisi manajerial yang ada di perusahaan atau organisasi dari kandidat-kandidat potensial yang ada di talent pool dan diikuti dengan proses pembekalan kandidat untuk siap dalam mengisi posisi yang dibutuhkan. Pada penerapannya, perencanaan suksesi dapat digunakan untuk yang pertama, mengisi kekosongan pada posisi manajerial tertentu, mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang ketiga, memastikan keberlangsungan ketersediaan talent dengan membantu pegawai mengembangkan potensinya sebagai penerus posisi penting di unit kerja tertentu. Manajemen suksesi adalah proses sehari-hari dalam mengembangkan bakat masa depan melalui pembinaan, pendampingan, umpan balik, konseling, dan pengembangan. Teknologi inovatif berdampak pada karyawan dan pekerjaan secara dramatis. Hal ini mengharuskan organisasi untuk memperhitungkan dampak elemen-elemen ini ke dalam program manajemen talenta. Morgan 2014 mengidentifikasi beberapa tren dan perubahan utama yang akan berdampak pada program manajemen talenta. Yang pertama yaitu perilaku baru. Dengan penggunaan media sosial dan kemajuan teknologi informasi, konsumen atau pelanggan lebih terhubung langsung dengan perusahaan. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi dapat merubah tempat kerja, di mana tempat kerja menjadi lebih kolaboratif, lingkungan kerja menjadi lebih fleksibel, dengan waktu yang fleksibel dan ruang yang fleksibel. Yang ketiga yaitu tenaga kerja multigenerasi, yaitu pengusaha yang berurusan dengan karyawan dari berbagai generasi, menghadapi tantangan khusus sebagai akibat langsungnya. Yang keempat ada mobilitas, di mana dengan smartphone dan tablet modern, membawa banyak peralatan tidak lagi menjadi masalah. Dan yang terakhir, globalisasi. Semakin banyak perusahaan yang memiliki akses ke perusahaan luar negeri yang menawarkan outsourcing, upah bagi karyawan telah berubah. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan manajemen suksesi. Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan suksesi manajemen, diantaranya yaitu yang pertama transparansi, yaitu informasi dan prosesnya terbuka bagi semua pihak. Yang kedua, akuntabilitas. Proses pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada keadilan, adil dalam perlakuan antara individu dan jauh dari diskriminasi. Dan yang terakhir, kemandirian. Meminimalisir kesalahan dan bertindak objektif dalam prosesnya. Praktik terbaik dalam program perencanaan suksesi dan perencanaan karir dapat dilakukan dengan menentukan kapan perencanaan suksesi dan perencanaan karir merupakan strategi yang tepat. Yang kedua, merumuskan kebijakan, tujuan, peran, dan akuntabilitas. Yang ketiga, memperjelas tugas pekerjaan dan kompetensi pekerja saat ini. Yang keempat, kelola dan ukur kinerja. Yang kelima, rekrut dan pilih bakat untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau masa depan. Selanjutnya, menyelaraskan tugas pekerjaan dan kompetensi pekerja di masa depan dengan strategi organisasi.
Yang ketujuh, menilai potensi individu untuk promosi. Yang kedelapan, mempersempit kesenjangan perkembangan melalui rencana dan tindakan pengembangan individu. Yang kesembilan, pertahankan bakat dan transfer pengetahuan. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi hasil program dibandingkan dengan tujuan. Terdapat 3 hal yang patut diperhatikan dalam praktik dalam program sebelumnya. Yang pertama yaitu mengelola dan mengukur kinerja. Sistem manajemen kinerja terbaik mengukur individu berdasarkan hasil outcome dan perilaku terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sistem manajemen kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa orang-orang yang memenuhi syarat untuk promosi setidaknya melakukan pekerjaan mereka saat ini dengan cara yang memuaskan. Yang kedua, merekrut dan memilih talenta untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Perekrutan dan seleksi talenta dari dalam dan luar organisasi sangat diperlukan. Program suksesi dan perencanaan karir organisasi dengan memastikan bahwa kriteria yang digunakan untuk merekrut dan memilih orang-orang dari dalam sama dengan kriteria yang digunakan untuk memilih orang-orang dari luar organisasi. Pada saat yang sama, organisasi harus menggunakan berbagai pendekatan untuk merekrut dan memilih orang-orang dari luar. Dan yang terakhir, menilai potensi individu untuk promosi. Menilai potensi individu untuk promosi merupakan proses evaluasi mendalam terhadap karyawan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan komitmen yang diperlukan untuk memegang posisi atau peran yang lebih tinggi dalam struktur organisasi. Dapat kelebihan dan kekurangan pemilihan pemimpin yang berasal dari eksternal dan internal. Untuk kelebihannya yaitu pengetahuan tentang budaya perusahaan lebih berkontinuitas, penghematan biaya dan waktu, kesesuaian dengan visi perusahaan, dan kepercayaan dan dukungan karyawan. Sedangkan kelemahannya yaitu keterbatasan kandidat internal dan perubahan yang membutuhkan inovasi dan ide segar secara objektivitas. Talent development. Talent development adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memelihara bakat dan keterampilan individu dalam suatu organisasi. Talent development juga dikenal sebagai pengembangan bakat atau pengembangan potensi, yang merupakan proses di mana individu-individu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengoptimalkan bakat, keterampilan, dan potensi mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional yang lebih tinggi. Hal ini merupakan pendekatan holistik untuk memahami dan memanfaatkan bakat unik yang dimiliki oleh seseorang. Fokus utamanya adalah memberdayakan karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada organisasi. Association Talent Development atau Asosiasi untuk Pengembangan Bakat merupakan organisasi keanggotaan profesional yang didedikasikan untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan di tempat kerja. Sebelumnya, ATD dikenal sebagai American Society for Training and Development. ATD adalah pemimpin global dalam bidang pengembangan bakat dan pembelajaran di tempat kerja. Organisasi ini melayani para profesional di bidang tersebut dengan menyediakan sumber daya, kesempatan jaringan, penelitian, dan program-program pendidikan untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengembangan bakat. American Society for Training and Development yang sekarang dikenal sebagai Association for Talent Development atau ATD telah mengidentifikasi 10 bidang keahlian utama yang menjadi fokus dalam pengembangan profesional di bidang pengembangan bakat dan pelatihan. Yang pertama yaitu Instructional Design. Ini melibatkan pengembangan bahan ajar yang efektif dan relevan untuk tujuan pelatihan. Ini mencakup merancang kurikulum, materi pelatihan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada training delivery, kemampuan untuk memberikan pelatihan secara efektif kepada peserta pelatihan. Ini mencakup keterampilan berbicara di depan umum, pengelolaan waktu, dan berinteraksi dengan peserta. Yang ketiga ada learning technologies, memahami dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini mencakup penggunaan perangkat lunak, platform e-learning, dan alat teknologi lainnya untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keempat ada evaluating learning impact, kemampuan untuk mengukur efektivitas program pelatihan dan dampaknya terhadap peserta dan organisasi. Ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk meningkatkan program pelatihan. Yang kelima ada managing learning programs,
yaitu mengelola seluruh proses pengembangan dan pengiriman pelatihan, termasuk perencanaan, anggaran, pengelolaan sumber daya, dan pelaporan. Yang keenam ada Integrated Talent Management, yaitu berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan bakat dan keterampilan karyawan dalam konteks lebih luas manajemen bakat di organisasi. Yang ketujuh ada coaching, yaitu membantu individu dalam mencapai potensinya melalui bimbingan dan dukungan personal. Ini bisa dilakukan oleh pelatih internal atau eksternal. Yang kedelapan ada knowledge management, pengelolaan pengetahuan dalam organisasi untuk memastikan bahwa informasi dan pengalaman dibagikan dan dimanfaatkan secara efektif untuk tujuan pembelajaran dan kinerja. Yang kesembilan ada change management, yaitu mengelola perubahan dalam organisasi, termasuk perubahan budaya, proses, dan struktur. Ini melibatkan komunikasi, pelibatan karyawan, dan manajemen perubahan secara strategis. Dan yang terakhir ada performance improvement, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan kinerja dalam organisasi. Hal ini mencakup analisis masalah, perancangan solusi, dan pemantauan perbaikan kinerja. Ke-10 bidang keahlian ini merupakan komponen penting dalam pengembangan profesional di bidang pengembangan bakat dan pelatihan, dan masing-masing memiliki peran kunci dalam membantu organisasi mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Sebagai contoh yaitu perusahaan Bukalapak, di mana Bukalapak melakukan pergantian pemimpin berasal dari luar perusahaan. Bukalapak melakukan pergantian CEO mereka dari co-founder Ahmad Zaki menjadi Rahmat Kaimuddin. Sebelumnya, Rahmat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan pada PT Bank Bukopin Tbk, dan sebelumnya juga menjabat sebagai komisaris di bank yang sama. Menurut informasi dari manajemen, fokus jajaran pimpinan C-level Bukalapak ke depannya adalah menavigasikan arah perusahaan secara jangka panjang. Di bawah kepemimpinan baru, perusahaan akan fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan talenta, modal, dan manajemen keuangan, serta memperkuat peran Bukalapak dalam mendukung UMKM Indonesia. Sebagai bahan referensi untuk materi perencanaan suksesi, saya mengambil jurnal referensi dengan judul Perencanaan Suksesi pada Perusahaan Keluarga PT Gading Murni, di mana jurnal ini membahas perencanaan suksesi di PT Gading Murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Gading Murni telah melakukan perencanaan suksesi dan mempersiapkan calon suksesor untuk memahami visi dan misi perusahaan sebagai langkah menuju posisi puncak dan sebagai penerus generasi keempat. Dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa mengelola program suksesi dan talent development adalah langkah strategis yang sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan bakat serta kepemimpinan yang dibutuhkan dalam perusahaan. Dengan cara ini, organisasi dapat menjaga kontinuitas kepemimpinan, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang siap mengambil alih peran penting dalam perusahaan. Kesuksesan program ini memerlukan identifikasi bakat yang cermat, pengembangan berkelanjutan, serta penyesuaian yang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah. Dengan pendekatan yang baik dalam mengelola suksesi dan talent development, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.